billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidil Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah merahmati kita dan telah memberkahi kita dengan pertemuan akbar silaturahim dan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertahan rasanya kebahagiaan di dalam hati ini setelah pagi hari ini kita insya Allah langsung mendengarkan beberapa penyampaian nasihat dari Al-Quran dan nasihat dari Rasulullah SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz atau Syekh Abu Khalil Mujahid. Beliau selama belajar di Yaman, mulazamah belajar Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Beliau adalah murid dari Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Kemudian beliau juga saat ini sebagai penasehat sekolah EMIS, Sekolah Internasional di Jakarta. Dan juga beliau ini sebagai direktur Islamic Center Darul Sunnah di Sragen. Dan tentunya beliau ini juga tidak asing di antara kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena alhamdulillah saya juga secara pribadi sudah melihat penyampaian beliau terkait dengan nasihat dari Al-Quran dan Rasulullah SAW di Insan TV. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ingin mendengarkan penyampaian beliau di via TV, itu bisa kita lihat di Insan TV atau bisa di-share di YouTube. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, inilah dia Syekh Abu Khalil Mujahid yang sedang berbicara. Ini adalah debu untuk bertayamum, maka beliau adalah air untuk berwudu. Mungkin ini saja, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini. Tidak ada lain adalah di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui, tempat yang semacam ini adalah disabdakan di dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul biqa' ala wajhil ardh, tempat yang paling utama, paling mulia di atas muka bumi itu adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rumahnya Allah? Tidak ada lain adalah masjid-masjidnya Allah, tempat kaum muslimin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat 5 waktu. Mereka membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Mereka mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka seluruhnya berkumpul di dalam masjid. Bahkan masjid pada zaman Rasulullah SAW untuk tempat sebagai sentral pusat kegiatan kaum muslimin, bahkan untuk mengatur strategi perang, urusan dakwah, urusan negara dan sebagainya, semuanya ada di dalam masjid. Maka inilah fungsi dan keutamaan masjid yang harus kita pahami. Sehingga alhamdulillah kalau pertemuan kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehadiran kita di tempat ini semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan kita sebagai amalan soleh dan sebagai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran kita di sini, keluarnya kita dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, dalam rangka thalabul ilmi. Maka Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada mereka orang yang aktif, yang semangat untuk hadir di dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin dimudahkan jalannya ke surga? Tentu, alhamdulillah. Salah satu jalan kemudahan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, kita harus melatih diri kita, jiwa kita untuk cinta datang di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Inilah tempat kita belajar, menimba ilmu, dan inilah jalan kemudahan seseorang untuk membuka pintunya surga. Maka kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai amalan soleh yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang ikhlas kita berangkat, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita datang di majelis ilmu, tidak karena yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Dan barang siapa seseorang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap orang beriman itu punya pengharapan yang besar besok pada hari kiamat bertemu dengan Allah, bahkan bisa melihat Allah. Besok Allah bisa dilihat nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Allah besok akan dilihat oleh seluruh penghuni surga. Bahkan disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak, kenikmatan penghuni surga sesudah mereka dimasukkan di dalam surganya Allah apa? Bukan makan minumnya, bukan nikmatnya, lezatnya mereka di dalam surga, itu sudah pasti tentu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada rumahnya yang mungkin di antara bahan rumahnya terbuat dari emas dan perak. Masya Allah, Ustaz, emas itu 1 gram 500.000. Gimana membangun rumah kita dari emas dan perak? Bangunan surga terbuat dari emas dan perak tidak terbayang dengan bangunan yang paling mewah di dunia.
hotel berbintang 5 maupun berbintang 7, bangunannya terbuat dari kayu, pasir, batu, indah luarnya, dalamnya, bawahnya itu comberan, setitengnya kan? Iya. Di surga nggak seperti itu. Bangunan surga yang terbuat dari emas dan perak, begitu indahnya. Ketika orang beriman menginjakkan kakinya di dalam surga, hilang seluruh kesusahan, penderitaan, kesedihan yang pernah dialami di dunia. Pernah mendengarkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil 2 orang. Yang dipanggil pertama ini orang yang paling menderita dunia, bahkan seakan-akan tidak pernah mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan sepanjang hidup. Adanya susah, sedih, musibah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Orang yang paling menderita hidupnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sibghatan, seperti masuk ditarik lagi keluar. Jadi seperti orang mencuci pakaian, sibghah itu bagaimana? Mencuci pakaian, dimasukkan ke dalam air, ambil lagi sebentar saja. Orang yang paling menderita, paling susah, dimasukkan di dalam surga, ditarik lagi keluar. Kemudian orang ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kamu merasa sedih, susah, menderita? Enggak ya Allah, saya enggak pernah merasakan penderitaan, kesedihan, kesusahan. Lupa seluruh penderitaan yang pernah dialami di dunia, sedangkan dia orang yang paling menderita, paling susah. Kenapa? Tatkala dimasukkan ke dalam surga sejenak, ditarik kembali. Maka apa? Surga yang begitu nikmatnya menghilangkan seluruh penderitaan yang pernah dialami oleh manusia di dunia. Inilah kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalam surga. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, ya Imam, kapan kita ini istirahat dari capek, dari lelah, dari problem, dari masalah? Bapak-bapak ibu punya masalah enggak? Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak punya masalah, alhamdulillah. Ada Ustaz, ini masalahnya bulan ini kredit mobilnya harus segera bayar gitu. Semoga enggak ada jauh sana. Surabaya, Jakarta, Palembang kan, apalagi Jamaah Al-Quran, semoga kan. Akan tetapi apa kalau dikatakan manusia hidup rasanya nggak punya masalah, itu nggak mungkin. Hidup ini adalah problem, ada masalah kecil besarnya, ada masalah. Akan tetapi masalah dihadapi orang beriman tentu berbeda dengan orang-orang kafir. Maka apa? Permasalahan yang kita hadapi besar dan kecilnya akan hilang. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang paling menderita, paling susah, paling banyak masalahnya, hilang sekejap ketika kakinya menginjakkan surga. Ini menunjukkan kenikmatan luar biasa di dalam surga. Bapak-bapak ibu pernah masuk hotel yang paling mewah, mungkin berangkat ketika ke Mekah. Alhamdulillah kemarin saya dapat hotel di depan Masjidil Haram di Zamzam Tour atau di Madinah, Masya Allah, luar biasa. Jadi keluar masuk pakai kartu, buka pintu pakai lift dan sebagainya, masuk semua nikmat. Ketika masuk ini ada hutangnya. Anak saya di mana ini mau ujian anak saya, jadi sudah di Saudi, masih ingat saja di Indonesia. Bisnis saya di mana, urusan sekolah saya, macam-macam. Senikmat-nikmatnya orang ketika masuk tempat yang paling indah di dunia, masih saja dia ingat dengan problemnya. Ya enggak? Iya. Kecuali orang masuk masjid. Kalau masuk masjid, Masya Allah, khusyuk, langsung tidur. Ini katanya kenapa Pak? Alhamdulillah Ustaz, kalau masuk masjid hati